yang membuat orang hidupnya penuh semangat atau enggak adalah 2012 Pak Danu, saya memberikan training ke IAIN, pulang KKN, saya training di, dulu masih IAIN namanya, sekarang sudah UIN di Palembang. Sama nih, putih hitam kayak gini. Ada ribuan mahasiswa duduk training Propti. Ini Propti namanya. Apa Pak namanya, Pak? Oh iya, udah berubah lagi namanya, astagfirullah. Saya ingatnya dulu Propti ya. Pokoknya pengenalan kampus training. Nah, seminar kayak gini, kakak sekalian. Begitu seminar, ada satu anak duduk di sana lah kira-kira gitu. Dan dia bilang dalam hati, someday saya mau ketemu kayak Hengki dan saya mau training sama Hengki. Dan benar. Sekitar 6 bulan kemudian saya buat pelatihan public speaking dan pelatihan menjadi trainer, dia datang. Dan dia datang. Begitu pelatihan ini, lihat tampangnya culun kayak gini. Saya mau tanya, Anda yakin nggak dia jadi trainer? Ngeliat tampangnya kayak gini loh, kacamatanya gede-gede gitu. Yakin nggak? Yakin, Bu? Kalau Ibu jadi saya waktu itu jadi trainer, Ibu yakin nggak dia akan jadi trainer, Bu? Ngelihatnya itu, ya oke. Ya kira-kira gitulah kita ya. Kenapa bisa begitu? Ya dari tampangnya nggak kelihatan. Dulu, karena kelas. Acaranya di Palembang, dia dari Batu Raja. Dalam lah kira-kira gitu ya. Kalau kita dari Mesujinya lah kira-kira ya. Nah, karena saya sebagai pengajar, saya sebagai guru, sebagai teman di situ, ya saya harus tetap optimis dan benar. Pertama, jadi kalau teman-teman sudah bongkar isi kepala, berubahlah. Lihat perubahan dia. Diliput media, 3 tahun kemudian jadi ganteng. 2013 saya ketemu, 2016. Jadi ketampanan itu akan berbanding lurus dengan isi dompet. Nggak usah khawatir ya. Jadi kalau isi dompetnya tebal, biasanya tampan nanti dia ya. Iya. Tepuk tangan dong buat cowok-cowoknya ya. Dulu dia rela pakai uang beasiswa untuk ikut pelatihan. Bayarnya 2 juta kalau nggak salah. Dulu 1 hari atau 2 hari saya lupa. Begitu dia sudah jadi pembicara juga, dia yang dibayar 2 juta per ngisi. Sekitar sebelum pandemi dia sekarang di Manado ya sama istrinya. Jadi sebelum pandemi dia tuh tokoh muda populer di Palembang. Motivator mudanya Palembang tuh dia, namanya Rezi ya. Lihat dong. Dulu dia belajar public speaking and then dia buka kelas public speaking. Karena hidup itu berputar. That's why I said kan, kita nggak tahu masa depan teman kita sebelah kita siapa. Ingat muka sebelahmu itu, ingat. Jangan-jangan dia jadi bupati nanti gitu. Loh, saya serius kelas. Saya punya teman senior guru lah ya. Saya suka ngobrol sama seorang profesor di Unila, profesor pendidikan. Dia bilang ini, Anda tahu Pak yang dari Waikanan mana? Waikanan ada nggak? Ada. Tahu Pak Bustami ya? Pak Bustami itu kan orang FKIP, orang keguruan. Guru saya itu yang tempat saya belajar diskusi, dia bilang, saya mah tahu Bustami itu gimana kuliahnya dulu. Gitulah. Pokoknya dia mah yang penting nggak rajin ngerjain tugas, tapi dia aktif organisasi. Nggak sadar kan, temen yang ngobrol satu kantin itu jadi bupati. Di sisi lain, ada dari Tulang Bawang Barat. Mana Tulang Bawang Barat, ada nggak? Oh, Tulang Bawang Barat, bro. Sorry ya, saya pakai gua lu ya. Ya, Anda dari Tulang Bawang Barat gitu, kebiasaan. Jadi ada yang kenal sama Pak Umar ya. Pak Umar itu, saya kenal temannya. Saya ingat betul dulu Pak Umar itu gimana gitu. Makanya dari sekarang tuh baik-baiklah dengan teman, jangan banyak musuh. Jangan-jangan dari mana, bro? Pesawaran. Jangan-jangan ini penerusnya Pak Dendi berikutnya ya. Nggak ada yang tahu kan? Kenapa? Iya itu tadi. Kita nggak tahu proses kehidupan orang ada di mana dan sampai mana. Kita lanjut dulu. Di sisi saking semangatnya tuh ya sampai jatuh. Di sisi lain, saya punya alumni training dari Tulang Bawang Barat, namanya Chofi. Dulu saya ngekos. Anda tahu kalau di Bandar Lampung ada Ramayana Prime. Nah seberang itu ada perumahan. Nah di situ saya ngekos rame-rame. Satu kosan 8 orang. Nah dia ini tetangga kosan saya ceritanya. Saya udah jadi trainer. Dia tetangga kosan, dia anak kedokteran Unila ya. Terus karena dia teman, ke masjid ketemu, ngobrol, dia ikut training saya hipnoterapi. Ini dia nih. Oke. Begitu dia ikut training, seperti Anda, dia mendesain sebuah goals, sebuah tujuan hidup. You know guys, apa yang terjadi? Nggak jauh dari situ, jadi speakers juga, jadi pembicara. Sekarang Dr. Chofi ini, jadi dia baru selesai spesialis di Jogja di UGM, penyakit dalam, dinasnya di Jakarta sekarang.
Berangkatnya dari mana? Isi pikirannya lagi diganti. Yang lucu itu begini, 2011, karena ada tingkat, ada asuh, tetangga saya bilang, "Vi, saya lagi ngisi sebuah training. Jadi saya punya program firewalking namanya. Tahu firewalking? Jalan di atas api. Tapi ini bukan debus ya. Bukan debus, nggak ada tenaga dalam. Ini murni semuanya ilmu fisika. Jalan di atas api buat sebuah perusahaan biar mentalnya bagus. Bongkar isi pikirannya. Begitu saya bikin ngisi acara di Wiragar, di Lembah Hijau, saya panggil, "Vi, lo kesini, Vi." "Ngapain nggak? Udah lo kesini aja. Bongkar isi kepala lo." And then dia datang. Jarak sekitar 10 meter kali, mungkin dari kursi depannya sampai kursi belakang sana. Apinya itu, kira-kira gitulah ya. Tapi api itu nggak panas ya. Yang panas itu bara. Anda pernah kecil main lilin, api digini-giniin? Nah, kayak gitulah. Asal gerakannya cepat itu nggak panas. Tapi ketakutan kita yang bikin panas. Kalau bara ya panas, gitu ya. Nah, akhirnya Cofi saya suruh, "Vi, lo jalan dari sana ke sini. Gua tungguin." "Kak, panas Kak?" "Enggak, udah lo percaya aja sama gua." Bener. Selesai jalan di atas api, saya bilang gini. Misalkan nih Cofi, "Vi, someday Vi, suatu hari kita ngisi training di luar negeri." Kira-kira kalau Anda jadi Cofi tadi, jadi adik tingkat saya, Anda percaya nggak? Saya masih mahasiswa juga. 2011 itu saya angkatan 2009, 2011 baru tahun kedua. Kira-kira percaya nggak, Mas? Enggak. Ya mukamu memang nggak percayaan sama saya, Mas. Ya kira-kira gitu lah mukanya. Iya Kak, gitu. Jadi dengan agak keterpaksaan dia mengiyakan. 2016, ini 2016 ya. Ternyata saya dapat undangan ngisi training di Korea Selatan. Dan berangkatlah kita ke Korea Selatan. Semua berawal dari ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Tepuk tangan buat Cofi. Hati-hati ngomong, jangan sembarangan ngomong makanya. Kayaknya saya lulusan Istidlama ya, dapat kerja mah syukur. Oh, ya udah segitu doang. Tapi kalau kayaknya ya, Kak, ngomong dong sama Pak Dwi Handoko itu, "Pak, kayaknya Pak, saya lulus kuliah nanti Pak, saya itu jadi mitra bisnis utama Istidla," gitu. "Kenapa?" "Saya punya perusahaan teknologi terbaik, walaupun adanya di pesawaran," gitu dong. Kayaknya Pak, rasa-rasanya Pak Anas, oh kan gitu. Kira-kira, saya mohon izin ibu-ibu belum saya sebutkan karena saya belum kenal banyak ya. Ini kan karena saya udah kenal agak lama ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan itu kan create something. Hati-hati kalau bro ngomong, "Kayaknya gue jadi bupati nih 20 tahun lagi." Hati-hati jadi kenyataan. Gitu. Saya serius. Apalagi kalau ngomongnya kayaknya mbak-mbak gitu, "Kayaknya saya lulus jadi ibu rumah tangga aja deh. Kayaknya aduh, di rumah sangat kalem," gitu. Hati-hati jadi kenyataan. Ucapan. Saya membuktikannya berkali-kali ya. Nah, teman-teman sekalian, kelas. Dalam filosofi Jepang, jadi pernah dengar nggak kenapa orang Jepang itu usianya panjang dan sangat rajin? Karena dia punya filosofi hidup. Salah satu penelitian dunia mengatakan usia manusia terpanjang di dunia ada di Jepang, di Pulau Okinawa namanya. Kenapa? Karena mereka punya filosofi namanya Ikigai. Apa itu Ikigai? Ikigai itu artinya a reason for being. Translate-nya ada di bawah sini. Alasan menjadi sesuatu. Sekarang saya tanya, Mas, namamu siapa, Mas? Turun markas? Farhan. Farhan aslinya dari mana? Pesawaran. Saya mau tanya, kalau misalkan hari ini malaikat datang, malaikat dua datang, "Farhan, kamu waktunya pulang. Tapi kamu boleh bertahan dengan satu alasan. Kenapa kamu hidup?" Kamu jawab apa? Kira-kira gitu kalau malaikat nanya, "Malaikat, oh kesuwen, sok bawa pulang." Kan begitu kira-kira ya. Ini bercandaan ya, nggak beneran ya. Ada banyak ustadz di belakangnya. Kira-kira Anda kalau ditanya, "Mbak, kenapa kamu harus hidup 50 tahun lagi?" Kenapa, Mbak? "Mbak, kenapa kamu harus hidup 30 tahun lagi dari sekarang?" Kenapa? Sebelum sampai. Nah, kira-kira kan begitu. Paham ya? Maksud saya, nggak apa-apa. Saya juga dulu begitu, belum punya alasan. Kalau kita nggak punya alasan, kan kita nggak bisa bertahan. Kelas. Anda lihat update-annya para bucin-bucin, "Kenapa kamu masih sama aku?" "Karena aku," gitu kan. Oh, ketawa. Curhat. Pengalaman pribadi ya. Ketawanya heboh banget deh. Kenapa, kelas? Karena punya alasan. Kalau kita lihat berbagai update status di Twitter, di Instagram para bucin-bucin itu, bukan Anda ya, di luar sana, yang dia putus gitu. Kenapa putus? Kita udah nggak cocok. Kita mau LDRan. Selalu banyak alasan. Jadi alasan itu yang membuat orang nyambung atau enggak. Sama alasan lah yang membuat orang hidupnya penuh semangat atau enggak.
Kelas? Kelas? Yang membuat orang hidupnya penuh semangat atau enggak adalah alasan. Bahasa kerennya start with why. Memulai dari kenapa saya harus hidup panjang, kenapa saya harus jadi yang terbaik di istidah, dan seterusnya. Nah, orang-orang Okinawa, penelitiannya, dia punya alasan sangat kuat kenapa dia harus hidup. Nah, orang kalau mau hidupnya happy, penghasilannya banyak, dia harus menemukan ikiganya.